Kita kan daftar di Google Map. Tahu dia di mana kita live. Oh, tadi dari sini, beli ke sini, ke gang ini, live di sini. Bisa dicek orang. Selama handphone antum itu hidup, selama handphone antum itu bukan hidup, mati pun handphone antum itu antum matikan. Ada di kantong antum. Google tuh tahu kemana antum. Karena waktu antum daftar kan pakai daftar email, masukkan nomor. Tahu semua. Maka kalau mau main-main cerdas sedikit, jangan jadi fufu fafa. Walaupun 10 tahun ketahuan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin waftah lana futuhal arifin. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bisanadil muttasil, dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab satri menutup. Bab menutup aurati, aurat. Aurat secara bahasa satru, menutup. Kain yang di belakang ini namanya satir. Satir, penutup. Kita kalau berdoa selalu minta Allahumma stur, ya Allah tutuplah. Dari kata satar. Satri, menutup. Aurat, aurat. Aurat asalnya sudah jadi bahasa kita urat. Urat itu dari kata aurat. Aurat, urat. Jangan nampakkan aurat, tutup aurat. Laki-laki dari pusat ke lutut, perempuan semua badan. Jadi aurat sesuatu yang kalau nampak malu. Di sini diartikan aib. Bab menutup aurat, menutup malu, aib. Auratil muslimin, bab menutup aurat orang Islam. Wan nahi, nahi larangan. Amar ma'ruf, nahi. Nahi larangan an isya'atiha. Tidak boleh menyebarkan aib orang. Si fulan berzina, si fulan mencuri, si fulan pakai narkoba, si fulan berselingkuh, tak. Larangan menyebarkannya li ghairi daruratin, kalau tidak ada darurat. Darurat artinya kepentingan. Kepentingan bersaksi di pengadilan, kepentingan melindungi orang baik, menunjukkan kejahatan orang jahat, itu kepentingan. Tolong cepat ya, ini darurat ini. Darurat itu artinya emergensi, penting. Babu satri auratil muslimin, bab menutup aurat, cacat, aib orang Islam. Wan nahyi an isya'atiha, larangan menyebarkan tentang aib orang li ghairi daruratin, kalau tidak ada darurat, kalau tidak ada kepentingan. Sebagaimana biasa Imam Nawawi menyebutkan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yuhibbuna, suka, tasyi'a, orang-orang yang suka tersebar, tasyi'a tersebar, al-fahishah, fahishah perbuatan keji. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahishah itu mungkar yang lebih pada seksual. Sedangkan mungkar
kejahatan yang tidak seksual. Mencuri, merampok, narkoba, ganja, sabu-sabu, kecubung, itu mungkar. Tapi pelecehan seksual, pemerkosaan, itu masuk fahsya. Karena memang kejahatan manusia ini dua, kejahatan seksual dan kejahatan non seksual. Orang-orang yang suka tersebarnya fahisyah fil ladzina amanu, pada orang yang beriman, orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita ini, lahum azabun alim, mereka diazab dengan azab yang menyakitkan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Apa azabnya di dunia? Azabnya di dunia dicambuk 80 kali. Walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh orang berzina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, tak sanggup mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum samanina jaldah, cambuklah mereka 80 kali cambuk. Itu azab di dunia. Azab di akhirat, neraka jahanam. Sampai habis azabnya, sesuai dengan hukumannya, barulah dia masuk ke dalam surga kalau dia beriman. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk ke surga. Masuk neraka dulu diazab, habis itu masuk ke surga. Sedangkan orang kafir masuk neraka khalidina fiha abada. Ada orang beriman yang tak kena neraka langsung masuk surga. Ada orang beriman yang sempat masuk neraka pindah ke surga. Ada orang kafir yang masuk neraka kekal selamanya. Kita mau yang golongan satu. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu makna ayat surat An-Nur 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimum fid dunya wal akhirah. Berikutnya hadis nomor 240. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, la yasturu abdun, seorang hamba menutupi aib saudaranya, abdan, ditutupnya aib saudaranya, fid dunya, di dunia ini ditutupnya aib, illa satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah menutup aibnya pada hari kiamat. Kita ini kan banyak aib kita. Siapalah yang tak punya aib, cacat, banyak aib kita. Maka kalau kita tutup aib saudara kita ini, maka di akhirat nanti ditutup Allah pula aib dia. Rawahu Muslimun, hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Bagaimana kalau terjadi hal ini, hadis ini dibawa ke pengadilan. Kamu saksi, ya, betul kamu menengok dia berzina. Man satara musliman la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullah yaumal qiyamah. Bubarlah pengadilan. Nah, itu maka tak bisa hadis itu dibaca. Seorang hamba menutup aib hamba di dunia, maka Allah menutup aibnya pada hari kiamat. Kata hakim, kok gitu mundur aja lah. Oke, gini semua saksi ini mundur aja lah aku dari hakim nih, kata dia. Bagus aku pindah ke hakim konstitusi, kata dia. Jelas lagi, kata dia. Cemana ceritanya, maksudnya begini. Dulu berkawan sama-sama kuliah, ya kan? Lalu kemudian sama-sama kuliah, kawan ini ya namanya masa muda, kawan nih playboy cap angkut,
Asal nampak anak gadis orang angkut, asal nampak angkut, playboy cap angkut, mereknya Gancu, angkut. Hari berganti, musim berubah, tamat kuliah, kerja, bla 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 bla. Tiba masa pilkada. Terdengar kawan sekamar tadi, rupanya calon bupati. Datang koran, kan? Wartawan. Gimana pendapat Bapak dulu kan sekamar sama dia? Usah pilih itu tuh playboy cap angkut itu. Itu padahal dulu, sekarang udah bertobat dia. Udah baik dia udah. Sejak tamat kuliah, menikah, punya anak. Itu yang tak boleh. Orang sudah bertaubat, diungkit. Diceritakannya pun mahasiswi-mahasiswi yang datang ke kos-kosannya itu udah bini orang semua. Mengamuk pula lagi dia gara-gara itu. Nah, itu yang tak boleh. Nah, kalau datang bertanya, gimana pendapat Bapak tentang calon bupati ini, Pak? Pak tahu saya. Masa nggak tahu? Pasti pancing-pancing ya. Saya nggak tahu, dulu kan sekamar kabarnya. Lupa saya semua. Lupa saya. Kecuali kok mau kalian ngasih duit kopi, buka. Adapun di pengadilan sudah sampai ke hakim, maka wajib saksi itu menyatakan kesaksian. Kamu bersaksi, wallahi, tallahi, billahi, betul kau tengok dia pakai narkoba. La yasturu abdun abdan musliman illa satarallahu yaumal qiyamah. Tak begitu. Ini ceritanya orang sudah bertaubat. Jangan lagi diungkit-ungkit, diungkap-ungkap karena sakit hati, dendam dan lain sebagainya. Lalu kemudian mana lagi yang boleh? Mana yang boleh, mana yang tak boleh? Untuk nahi mungkar. Sama-sama mahasiswa, satu kos-kosan, satu kamar, satu organisasi, satu geng. Jahat dia pakai narkoba. Kau jangan pakai narkoba, tak boleh pakai narkoba ini. Kalau kau pakai narkoba, nanti pas datang ayah kau dari kampung ngasih duit belanja, aku ceritakan perbuatan kau. La yasturu abdun abdan musliman. Hafal pula dia hadis itu. Yang pakai narkoba itu pula hafal. Yang ngasih nasihat itu pula tak hafal. La yasturu abdun abdan fid dunya illa satarallahu yaumal qiyamah. Tak betul. Maka kalau nahi mungkar, mesti kau kalau tidak berubah, laporkan kau ke BNN. Nomor Badan Narkotika Nasional. Silakan laporan dari masyarakat. Makanya setiap penangkapan berdasarkan laporan dari masyarakat. Gimana kabar pemakaian narkoba Bapak BNN? Alhamdulillah Ustadz, sejak Ustadz menyampaikan hadis Rabu kemarin, turun angka laporan. Angka penjualan meningkat. Angka laporan yang turun. Loh, kok bisa penjualan pemakaian meningkat, laporan turun? Orang tak melapor lagi gara-gara hadis yang Ustaz sampaikan. La yasturu abdun abadan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Jadi dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar wajib disampaikan. Dalam rangka untuk menjadi saksi di pengadilan supaya hakim tahu, wajib. Tapi orang yang sudah bertaubat, taubat nasuha, maka kita tutup. Jangan lagi cerita. Jelas? Ini banyak orang Islam sekarang bingung. Kapan dibukakan, kapan ditutupkan. Kapan boleh disebarkan, kapan boleh diceritakan, kapan tak boleh. Ini mesti jelas. Rawahu Muslimun.
Hadisnya ada dalam Sahih Muslim saja, tak ada dalam Sahih Bukhari. 241. Wa anhu, darinya, nya mana? Abu Hurairah juga. Sama riwayatnya. Macam hadis 240 dari Abu Hurairah juga. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Yaqulu, dia berkata, kullu ummati mu'afan, semua umatku ini mu'afan. Mu'afan diambil dari kata afa ya'fu, afwan, ma'fu. Dari kata maaf, bahasa Indonesia, udah jadi bahasa Indonesia. Afa ya'fu, afwun, afwan, ma'fu, mu'afan. Afa itu begini, kita jalan di tepi pantai, ini pasir, berjalan kita di tepi pantai. Waktu kita berjalan di tepi pantai itu nampak tak bekas tapak kaki kita? Kan? Ada orang lewat tadi di sini. Ini nampaknya ada yang lewat tadi di sini. Kok lain bunyi tapak kaki ini, kok lain? Lain lah, penyu. Ada yang lewat dari sini. Datang ombak, turun balik air. Nampak tak bekas tadi? Hilangnya bekas karena dihembus angin, hilangnya bekas karena bekas ombak, itu namanya maaf. Itulah arti maaf. Udah kau maafkan dia? Udah kau maafkan. Tapi masih membekas. Syukran, afwan. Syukran jawabnya gak nyambung. Syukran kan terima kasih. Afwan kok maaf? Apa dosa kita? Datang orang, Ustaz ini kitabnya Ustaz. Syukran, afwan. Apa maksud afwan? Maksudnya perbuatan baikku itu udah tak kuingat lagi Ustaz. Afwan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu donatur yang sudah memberikan sumbangan sehingga jam dinding kita bulan lalu sudah bagus. Lalu kata yang ngasih jam tu afwan. Apa maksud dia afwan? Maksudnya sasabi-sabi lagi. Tak ada lagi di kepala aku, itu dah tak kuingat lagi. Itu maksud afwan. Orangnya afun. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa. Engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Hapuskan. Kullu ummati, setiap umatku, setiap umat Nabi Muhammad ini mu'afan, dosanya dihapuskan Allah. Antum setiap antum berdosa, antum bertaubat, istighfar, mu'afan, diampunkan Allah, dihapuskan Allah macam tapak kaki di tepi pantai kena ombak, bersih itu. Illal mujahirin, kecuali mujahir. Mujahir bukan ikan. Mujahir dari kata jahar. Bismillah ada sir. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan mujahir jahar, menampakkan dosa. Sekarang ini orang mujahir, entah karena terlalu banyak makan ikan nila, kok dia berubah jadi mujahir. Sekarang ini mujahir menceritakan perbuatan zinanya di depan masyarakat seluruh Indonesia pakai podcast. Mujahir itu kalau masih ada Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, tangkap, tarik, lempar batu sampai mati. Mewawancarai
Yang tukang wawancara ini, podcast ini, itu hukum takzir. Kalau yang ini hukum hudud. Kalau yang ini hukum takzir. Yang tidak cukup syarat, hukum takzir namanya. Yang cukup syarat, hukum hudud namanya. 80 kali cambuk bagi penuduh, 100 kali cambuk bagi pelaku belum nikah, dimasukkan dalam lubang setengah badan, timbun, lempar batu pakai sampai mati bagi yang sudah menikah. Itu namanya hukum hudud. Tempeleng balas tempeleng, colok mata balas cucuk mata, patah gigi balas patah gigi, nyawa balas nyawa, as-sinnu bis-sinni, gigi balas gigi, al-ainu bil aini, mata balas mata, wal nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa, wal juruha qisas, luka balas luka. Namanya hukum qisas. Satu namanya hudud, satu namanya qisas. Yang tidak cukup syarat namanya ta'zir. 3. Hudud, qisas, ta'zir. Jadi bagi yang sudah melakukan dosa, mandi taubat, sulat sunat taubat, istighfar, mu'afan. Mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan Allah. Illa kecuali mujahirin yang menampakkan dosa. Banyak orang yang udah taubat, udah ngaji jadi mujahir. Udah taubat, udah ngaji, habis pengajian subuh, sarapan di warung lontong jadi mujahir. Saya nih Pak Ustadz, semua jenis minuman udah saya coba. Apalah kau ceritakan itu? Kan mujahir itu. Na'udzubillah. Maka kalau sudah bertobat, tutup. Ceritakan. Begitu juga dengan kawan. Kawan-kawan, kalau sudah kawan ini tobat, jangan lagi ceritakan. Tadi saya tengok foto Ustadz sama si Fulan itu ya. Itu dulu hantu tuh Pak Ustadz. Apalah guna kau ceritakan itu ke saya? Apa tujuanmu menceritakan itu? Supaya saya benci sama dia. Mujahir. Illal mujahirin, kecuali mujahir. Sekarang banyak sekali mujahir berkeliaran di medsos menceritakan aibnya. Bangga. Berapa yang ditangkap BNN bangga nyabu. Nyabu kok live. Nyabu live, berasap-asap, langsung ditangkap polisi. Cari di mana. Itu kalau kita live, orang tahu di mana kita live. Kita kan daftar di Google Map. Tahu dia di mana kita live. Oh, tadi dari sini, beli ke sini, ke gang ini, live di sini. Bisa dicek orang itu. Selama handphone antum itu hidup. Selama handphone antum itu bukan hidup, mati pun handphone antum itu antum matikan. Ada di kantong antum. Google tuh tahu kemana antum. Karena waktu antum daftar kan pakai daftar Gmail, masukkan nomor. Tahu semua. Maka kalau mau main-main cerdas sedikit, jangan jadi fufu fafa. Walaupun 10 tahun ketahuan lah. Nomor semua ketahuan. Mujahirin. Wa inna minal mujaharah. Jahara yujahiru, masdarnya mujaharatan. Orang yang menampakkan perbuatan maksiat terang-terangan. Nyabu live. Maaf cakap. Semua perbuatan dosa di live kan orang sekarang. Mau viral. Yang penting viral. Wa inna minal mujaharah. Contoh perbuatan mujahar. Ayya'malar rajulu bil laili. Malam dia buat dosa. Amalan. Summa yusbiha. Kemudian pada waktu paginya. Waqad satarahullahu alaihi.
Padahal Allah udah menutup dosanya, dilindungi Allah dia. Karena Allah mau dia baik, ditutupi Allah dosanya, udah kau tutupi dosamu. Fayaqulu, ya fulan, apa kata dia? Amiltul barihata kada wa kada. Malam tadi aku begini. Bangga pula dia dengan dosa. Ini motor kau ini berapa? Motorku ini ku beli 35 juta. Aku kemarin 5 juta ya dapat. Kemana? Curian penyelesaian. Bangga pula. Padahal sudah ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata dia? Amiltu kaza wa kaza. Aku sudah melakukan ini. Wa qad bata, pada waktu malam, bata yabitu, pada waktu malam dia tidur itu, yasturuhu rabbu, sudah ditutup Allah. Wa yusbihu, pada waktu paginya, yakshifu, dia sendiri yang membuka. Zaman dulu orang buat dosa itu malam karena gelap. Sekarang orang sengaja menunggu hidup lampu, sengaja menunggu siang untuk buat dosa. Ini makna kiasan. Buat dosa di waktu malam, tak nampak manusia, sudah ditutupi Allah, malah siang dia cerita. Wa yusbihu, pada waktu paginya, yakshifu, dia yang menyingkap sitrallah, yang sudah ditutupi Allah, disingkapkannya dengan mulutnya sendiri. Ini namanya mujahir. Hadis ini muttafaqun alaihi. Kenapa orang bercerita tentang dosanya? Bangga, merasa lebih mabuk, merasa lebih zina. Aku kemarin mabuk pakai ganja, kata yang satu. Berapa kau hisap? 1 amplop. Aku 1 koper tak mabuk. Bangga, apalagi sesama anak muda. Saya tengok rupanya bangga-membangga ini bukan cuma anak muda, orang tua-tua pun. Banyak saya berjumpa orang tua-tua yang udah bertaubat, tapi waktu kumpul-kumpul menceritakan masa mudanya itu dengan bangga. Lama saya merenung. Ini orang ini kan udah taubat. Kok bangga dia cerita tentang aib dosanya? Apa motivasinya? Motivasinya itu ternyata cuma satu. Merasa aku lebih mabuk, aku lebih. Takbur ini rupanya bukan masalah masalah takbur ini rupanya bukan masalah rumahku lebih besar, mobilku lebih bagus, bukan. Lebih dosa pun takbur juga. Na'udzubillah. Godaan setan. Setan membisikkan supaya terus merasa bangga dengan dosa-dosa. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. 242. Wa anhu, dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, idza zanat, kalau amatu, kalau ada budak perempuan berzina. Antum punya budak perempuan, budak ini berzina. Satabayyana zinaha, zinanya memang betul-betul jelas. Faliyajlid hal had, maka hendaklah dia dicambuk. Had itu hudud maksudnya. Maka terapkanlah hukum hudud, cambuk dia 100 kali. Wala yusarrib alaiha, jangan lagi dia diejek, diolok. Jelas ada saksi atau dia mengaku, laporkan ke hakim, hakim putuskan, cambuk 100 kali. Sesudah itu jangan lagi diejek. Pezina, tak boleh. Tukang zina, tak boleh. Gatal, tak boleh. Wala yusarrib, yusarrib itu maksudnya taubih. Diejek, diolok, dikecam, tak boleh. Karena hukum sudah selesai. Alaiha, tak boleh. Summa, kemudian, in zanatis thaniyah, tertangkap lagi, berzina dia sekali lagi. Falyujallidha al-hadda, terapkan hukum hudud, cambuk lagi 100 kali. Wala yutharrib alaiha,
Jangan lagi dia diejek, diolok, dicela. Kalau hukum udah dilaksanakan, dah tutup buku, selesai, taubat dia. Rupanya memang betul-betul jahat dia ini. Summa in zanatis salisah, berzina lagi 3 kali. Terapkan hukum, falyabi'ha, juallah. Jual. Bukan disuruh dia diejek, diolok, diarak keliling kampung, enggak. Sekarang kalau tertangkap orang diarak keliling kampung, dipermalukan, dia kan punya masa depan. Dia kan manusia. Kalau dalam hukum Islam itu dijatuhkan saja hukumannya, setelah hukuman jatuh selesai. Sekarang orang tidak dihukum secara hukum Islam, tapi dibuat hukum sosial. Ini tidak betul. Ini membunuh orang sebelum malaikat maut datang. Kalau memang mau dia mati, waktu pukulan 100 tuh buat dia mati di pukulan 88. Apakah kalau sudah dipukul pas 88 mati, mesti digenapkan 100? Tidak. Asal udah mati. 3 kali pukul mati. Alhamdulillah selesai. Tak capek kita nyambuknya. Tengok ajaran Islam. Orang punya masa depan. Dia punya mak, dia punya ayah, dia punya saudara. Malulah. Kalau mau jatuhkan hukuman, selesai. Putih. Tak mau lagi saya jaganya Pak Ustaz. Masa udah 3 kali berzina. Jual. Jual di pasar budak. Ini ada budak murah ini, udah 3 kali berzina. Mau kalian beli. Walau bihablin min sya'rin. Walaupun dibeli orang pakai tali dari rambut. Bulu kambing. Bulu kambing itu disambung-sambung, dipintal jadi tali. Tali paling murah, tali dari bulu. Maksudnya, walaupun harganya murah, budak hamba sahaya lebih mahal daripada onta. Jadi kalau onta 50 juta, budak 70. Tapi untuk khusus budak spesial nih, jual. Ini ada budak jual murah nih, mau kalian beli berapa belilah. 1 tali dari rambut, dari bulu pun tak ada harganya lagi. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Makna tasrib, wala yusarrib, sarraba yusarribu tasrib. Maknanya taubih. Taubih itu mengecam celah. Kenapa kau begini-begini? Kenapa begini-begini? Kenapa begini? Itu namanya taubih. Asal udah dijatuhkan hukuman, stop. Jangan lagi ada taubih. Fala yusarrib. Hadis terakhir 243. Wa anhu, dari Abu Hurairah juga. Qala, dia berkata, Utiyan Nabi SAW, didatangkan kepada Nabi. Didatangkan kepada Nabi. Birajulin, seorang laki-laki. Qad syariba khamran, sudah minum khamar. Didatangkan seorang laki-laki ke Nabi, dia sudah minum khamar. Ini dia minum khamar ya Rasulullah. Kata Nabi, idribuhu, cambuk dia 40 kali. Umar 80 kali. Idribuhu, cambuk dia. Qala Abu Hurairah, faminna ad-daribu biyadihi. Mencambuk itu pakai cambuk. Kalau tak ada cambuk, pelepah kurma. Ada di antara kami yang memukulnya pakai tangan. Tak ada cambuk, tak ada pelepah kurma, apup. Faminna ad-darib biyadihi. Wad-daribu bina'lihi. Tak ada cambuk, tak ada pelepah kurma, tangan pun segan, pakai selop. Bina'lihi. Wad-daribu bithawbihi. Ada pula di antara kami tak ada cambuk, tak ada pelepah kurma, tak mau pakai tangan, tak mau pakai sendal. Ada kainnya, atop kain. Falamman sarafa, ketika dia sudah selesai hukumannya, dia pun pergi. Qala ba'dul qaum, ada pula orang yang bercakap lagi. Apa kata orang yang bercakap ini? Akhzakallah, Allah sudah menghinakan kau. Allah menghinakan kau.
Akhzakallah, Allah sudah menghinakan kau, Allah menjatuhkan kau, kata dia. Apa kata Nabi? La taqulu hakadha. Kalau udah hukuman dijatuhkan, jangan lagi la taqulu hakadha. Jangan. Islam menjaga harkat, martabat, kehormatan orang. Jatuhkan hukuman, setelah jatuh hukuman, dah. Saudara-saudara kita yang masuk penjara, keluar dia dari penjara, jangan lagi diejek, jangan lagi dicela. Waktu di penjara rupanya dia taubat, ngapal Quran, bacaannya bagus, keluar masuk ke mushola, suaranya pun bagus, jadi imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sholat, nampak-nampaknya enggak sah sholat kita malam ini. Kalau di kampung kami orang ini namanya mulut belobeh. Belobeh, mulutnya belobeh, muncungnya belobeh. La taqulu hakadha. Orang yang udah selesai hukumannya jangan lagi cakap. Rupanya kita ini baik. La tu'inu alaihi syaitan. Jangan kau jadi penolong setan. Jangan jadi pintu setan untuk masuk. Kalau sudah orang kena hukuman, dah bersangka baik, husnuzon, tobat nasuha, jangan-jangan dosa kita lebih banyak lagi dari dia. Begitu kita memandang orang. Apa arti la tu'inu alaihi syaitan? Ud'u lahu bitaufiq. Doakan dia supaya dapat taufik. Taufik itu artinya sesuai keinginan dia dengan keinginan Allah. Berjumpa keinginan dia dengan keinginan Allah, itu namanya taufik. Wan najat, supaya dia selamat minal khuzlan. Wala takunu bidu'aikum alaihi awanan lisyaitan. Jangan sampai cakap kalian itu menjadi penolong setan. Kau direndahkan Tuhan kau. Berarti cakap kita itu nolong setan. Memang setan ingin merendahkan dia supaya dia tak bertaubat. Nah, jadi kita kalaupun mau menasihati dia, jangan kau ulangi lagi. Kau taubat menasihat, cukup. Jangan cakap yang tidak-tidak. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Pas jam 6. Itulah hadis yang kita kaji subuh ini. Pertemuan akan datang.